رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih nggih Bapak Ibu sedaya ingkang sami lenggah sing sekeca gandeng enjing niku kala wau dereng sami do sarapan to. Sing slonjuran, sing lendritan insyaallah dipun paringi barokah ugi inayah. Sedaya amal kula lan panjenengan sami tinampi marang Gusti Allah. Sedaya lepat salah dipun ampuni. Amin. Sedaya utang saged dipun lunasi, termasuk utang siam Ramadan tahun wingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Jamaah pengaosan atau kajian Ahad pagi yang insya Allah penuh dengan rahmat dari Allah SWT. Linangkung dumateng Bapak Lurah ugi perangkatipun saha pengurus takmir, khususnya di kegiatan pengajian Ahad pagi di Kapanewon Lipar. Tepatipun wonten tlatah Katongan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul. Insyaallah mugi pagi hari ini semakin tambah iman dan ilmu plus amal kula ugi panjenengan sami dalam menyambut insyaallah ibadah suci Ramadan 1443 Hijriyah. Seneng napa senep? Bingah napa susah? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah pagi yang berbahagia ini diberikan sehat dan juga pastinya sempat. Hari ini oleh panitia kami diminta untuk mengambil tema kuatkan iman menyambut bulan Ramadan 1443 Hijriyah. Tadi habis subuh alhamdulillah juga diberikan kesempatan untuk subuh berjamaah dan lanjut kajian bersama warga di sekitar. Alhamdulillah hampir kurang lebihnya 100
ada plesetan. Kuatkan iman apa kuatkan utang, Pak, seperti itu. Minyak goreng pun sami langka ugi larang. Atase ajeng goreng gugik kemawon nyuwun sewu, Pak. Mboten wonten minyak goreng. Kinten-kinten Ramadane sida napa dipun undur napa dipun tunda. Kula langsung jawab, mboten enten sing dipun undur. Mati kemawon mboten enten sing ajeng undur. Nek kinten-kinten bar subuh bar ngaji niki malaikat Israel diwahyudi. Mati kowe. Kula mboten saged selak alias usik malaikat. Kula ngaji rinten nglipar. Ndak. Tidak ada yang bisa diundur kematian. Pramila nyuwun sewu. Alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan. Sebentar lagi ibadah suci Ramadan akan datang. Mari kita tahniah, menggembirakan dan menyambut dengan penuh kegembiraan. Minyak larang boten napa-napa. Sembako larang boten napa-napa. Ingkang baken kula lan panjenengan sami terjaga imanipun Ramadan ingkang badhe kula lan panjenengan sami lampahi insyaallah penuh dengan keberkahan. Itu tandanya orang yang beriman. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, yang kedua tidak lupa kita juga senantiasa bersolawat kepada junjungan Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kepada keluarga, insyaallah juga kepada sahabat, dan juga termasuk insyaallah yang akan mendapatkan syafaat kita semua selaku umatnya yang insya Allah taat menjalankan perintahnya dan juga taat mengikuti sunnah-sunnahnya dan juga taat menjauhi segala larangan-larangannya. Bapak Ibu sedaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, singkat tapi harapan kami penuh dengan makna. Terbatas tapi setidaknya harapan kami setelah nanti kembali di rumahnya masing-masing, kembali di masjidnya masing-masing, kembali di musolanya masing-masing, di langgarnya masing-masing, itu kita bersama-sama dalam bahasa Jawa dipun getrok tularaken. Hari ini memang mungkin seluruh warga masyarakat di lingkungan kita belum bisa berangkat semua. Karena nyuwun sewu kemungkinan belum semua sehat imannya. Mungkin sedang dalam hatinya sakit. Qalbun sayyid. Sehingga setidaknya di saat hatinya sedang sakit, bahasa mriko tanah kelahiran kula cedak segoro mriko niku daknyeng. Ngertos daknyeng Bu Pak? Daknyeng niku kadeng kala mempeng, kadeng kala memeng. Nek mempeng itu koyo ya atasnya amin gitu di saat imam itu melafalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu aminnya seru sangat. Neng nek nembe memeng niku pun aras-arasen dimami rada suwe titik
niku pun dehem ngoten niku. Padahal mboten ajeng watu. Gengko saya suwe, saya maju sofipun. Ning insyaallah saya yakin di Kapanewon Nglipar sini ditandai dengan kajian Ahad pagi yang seperti ini, karakternya insyaallah orang-orang atau masyarakatnya istiqomah. Kebetulan per Januari saya termasuk juga bagian dari minimal masyarakat Nglipar Bapak Ibu sedaya. Rumah saya, tanah kelahiran saya memang dekat Segoro alias Tanjung Sari. Kebetulan nikah dapat Wonosari. Alhamdulillah per Januari itu dapat pekerjaan di Nglipar. Minimal ikut berjuang, berdakwah, membesarkan salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pesantren, yaitu pesantren Muhammadiyah Darul Khair Kabupaten Gunung Kidul. Derek kula nuwun, semoga saja saya bisa ikut belajar, menimba ilmu, berbagi ilmu, dan menambah hasanah kemaslahatan untuk umat Islam yang semakin kesana semakin berkemajuan. Insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Awal Ramadan banyak para dai, banyak para penceramah, banyak para ustadz, para khatib. Ayat ini laris manis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dari itu hari ini kuatkan iman. Bukan kuatkan Islam kita atau bukan kuatkan keislaman kita, tapi kuatkan iman kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang diseru oleh Allah, yang diminta oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Yang beriman, Bu Pak. Bukan orang yang berakidah Islam. Karena belum tentu orang yang beragama Islam ini mampu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Tapi orang yang beriman, orang yang penuh dengan keyakinan di dalam hatinya dan mengikrarkan dengan lisannya, insya Allah dengan sekuat tenaga, sekuat daya dan upaya apapun godaannya, Omikron tidak Omikron, Covid tidak Covid, bismillah. Senantiasa berusaha untuk istiqomah beribadah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang beriman, percaya akan perintah Allah, yaitu bulan suci Ramadan diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita berkeyakinan, kita yakin di dalam hati kita, insya Allah di bulan Ramadan yang akan kita lalui akan penuh dengan kebaikan, akan penuh dengan kemaslahatan, akan penuh dengan keberkahan, dan insya Allah akan kita dapatkan ketakwaan, utamanya sebagai orang-orang yang beriman. Maka dari itu
Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mari siap-siap. Bahasanipun cekat ceket gliak. Ampun cugetan, ampun memengan, ning cekat ceket gliak kula ngemutaken ingkang ngantos dumugining enjang ugi hari ini, yang hari ini pagi hari ini yang masih punya petangan alias hutang puasa Ramadan tahun yang lalu, segera dipun sahur. Utang dalam harta benda saged dipun semayani Bu Pak. Ning kalau hutang puasa Ramadan yang lalu saged ugi dipun semayani. Ning napa jenengan mboten kabutan nek kegandulan utang yang hubungannya hablum minallah. Kalau hablum minannas saja, Kang, aku urung iso nyarutang. Isoku mungkin bar bodho sisan. Sesuk bakal anak-anakku do mulih mbokne entuk pitrahan. Nggih mboten? Nggih. Ning kalau masalah petangan siam Ramadan niku mangke niku gondal gandul niku. Gondeli kula lan panjenengan sami sehingga siam Ramadan kula lan panjenengan sami Yun sewu Pak, Bu, tidak berkah dalam hal ini. Maka saya mengingatkan, kalau bapak-bapak niku kadosipun insya Allah jedit minti lihir. Insya Allah mboten gadah petangan kecuali kalau sedang sakit. Nah, tapi kalau ibu-ibu yang belum menopause, engkang tasih subur makmur, nggih mboten. Niku kula tingali niku subur-subur tur makmur-makmur nggih. Alhamdulillah. Niku tandane bojone do tanggung jawab. Ya mbuh jare. Ya alhamdulillah. Insyaallah nek mriki do sami tanggung jawab. Niku tandane do subur mal kecuali sing mboten. Kecuali sing boten. Nah, sing boten nggih insyaallah ajeng mboten subur makmur niku insyaallah lah penuh dengan iman dan ketakwaan. Maka dari itu apa yang kita siapkan di saat kula lan panjenengan sami Bapak Ibu sedaya dalam rangka menyambut ibadah suci Ramadan, yang pertama adalah mempersiapkan iman. Ya, mempersiapkan iman. Saya tegaskan kembali, yang diperintahkan, yang diseru oleh Allah yaitu orang-orang yang beriman. Yang diwajibkan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Maka dari itu beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan salah satu ustadz senior. Nah, Ustadz, sebentar lagi mau bulan suci Ramadan. Kalau Ustadz ingin nyari betul orang-orang yang beriman, atau betul-betul orang itu beriman, carilah di waktu subuh Ustadz. Carilah di waktu subuh. Ya. Berapa banyak jamaah, berapa shaf yang ikut berjamaah ibadah sholat subuh, itu pasti orang beriman. Tapi kalau yang ikut sholat berjamaah itu hanya sedikit, kemungkinan hatinya itu tadi sakit Ustaz. Sakit seperti itu. Nah, terus kalau kamu ingin nyari Ustaz, orang seberapa banyak orang Islam, itu carilah pada waktu sholat Idul Fitri. Kalau kamu ingin nyari
seberapa banyak orang Islam. Tapi kalau Pak kamu ingin mencari seberapa banyak orang yang beriman, ya sholat subuh itu. Maka dari itu alhamdulillah Bapak Ibu sedoyo, hampir kurang lebihnya 5 kali pertemuan kami merintis kajian akad pagi khusus ibadah sholat subuh. Ya. Sehingga kajian sholat subuh berjamaah dilanjutkan ibadah kajian ahad pagi. Habis kajian nyuwun sewu Pak, kita membagi-bagi sembako. 2 pekan yang lalu kita adakan 2 pekan sekali, 2 pekan yang lalu kita bagikan minyak gratis. Pekan ini tadi itu nyuwun sewu telur plus juga deterjen. Setidaknya nggih nyuwun sewu telure mboten dipun kumbah ngagem deterjen. Niku karena alhamdulillah ada yang nyuwun sewu berinfak untuk diminta dibelikan. Ini Ustaz, alhamdulillah. Allah sudah berjalan 5 kali pertemuan. Itu walaupun nyuwun sewu tidak banyak. Saya sindir terus, Bu, Pak, yang istiqomah. Karena ibu bapak inilah yang betul-betul beriman. Ngerbibar ngaji niku dipun gedhok tularaken. Ayo 2 pekan sekali ngaji, 2 pekan sekali tindaki kajian dan masjid, dipun awiti ibadah sholat subuh berjamaah. Walaupun juga nyuwun sewu, yang datang itu saja, tidak masalah. Tidak masalah seperti itu, tidak masalah. Walaupun saya yakin di bulan suci Ramadan awal 10 hari terakhir mesti bludak, pasti nih. Nah, gini mboten Bu Pak. Tapi kalau 10 hari terakhir, pun saya suwe saya macem, saya suwe saya maju. Pramila Bapak Ibu sedaya, maka dari itu yang kita kuatkan adalah iman. Kenapa iman? Karena dalam hadis saya sering menyampaikan Bapak Ibu sedaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu aqdun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Saya sering mengajarkan kepada santri-santri saya, kalau kalian ingin berhasil, jadilah orang yang beriman, berilmu, beramal. Apa gunanya jadi orang yang berilmu? Ning nyuwun sewu, mboten gadahi iman. Ya. Mboten gadahi iman. Terugi mboten gadahi amal, cuma ilmu saja. Akhirnya ilmunya digunakan untuk hal-hal yang berbau mudarat. Ya. Kula nggih nyuwun sewu Bu Pak, walaupun iki live mboten napa-napa. Indonesia niku kan penghasil sawit terbesar ya di dunia. Ya. Njen apa mboten? Kenapa ngantos minyak larang ngoten niku lho. Baru saja tadi saya menjelang sholat Lail membaca salah satu di media online, walaupun itu hoax atau enggak saya juga kurang tahu, tapi setidaknya sempat saya baca ya, di media online. Ya. Negara kita niku hampir setiap bulannya mengekspor apa? Sawit. Setiap bulannya itu hampir 415 juta sawit Pak Bu. Ton. Wis ning nggih nyuwun sewu, mboten sah semelang. Nek kinten-kinten mboten saged dipun goreng dipun godhog. Nek mboten saged dipun godhog dipun dang. Nek mboten saged dipun dang nggih dipun krusuk. Nggih napa mboten? Nggih. Pun to. Kula kalih bojo kula nggih ngoten niku. Dik, rasah. Rasah gersula. Atase janjine kowe sing masak. Nah, janjine kowe sing masak ora kudu digoreng. Setengah mateng ya ora apa-apa, didang, dikrusuk,
godhog ora apa-apa. Sing penting halalan thayyibah. Maka dari itu tadi saya bacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Semoga saja kita mendapatkan ilmu yang warizqan thayyiban, rezeki sing thayyib. Rezeki sing thayyib, sing apik, ning nggih ugi sing halal. Karena apik niku dereng kantenan halal. Ya, apik nggih halal. Ugi warizqan wasi'an. Rezeki sing akeh. Sapa ta sing ora pengin dikei dipun titipi rezeki sing akeh. Pramila panjenengan dalam rangka mempersiapkan ibadah suci Ramadan, wiwit sakniki niku ampun cetril. Nyah. Dadi wong sing lomo. Ora bakal rekoso. Insyaallah bakale mulya. Neng donya, neng akhir akeh sing ndongakno. Akeh sing ndongakno. Bapak Ibu Saudara, pramila nyuwun kiatkan iman. Kuat imannya. Karena iman menika pondasi Bapak Ibu Saudara. Kalau puasa kita ini diawali dengan pondasi yang kuat, ya, iman yang mantap, keyakinan yang pasti. Kok ge ojo-ojo, ya imane mboten kuat, mboten pasti kok ojo-ojo gara-gara poso kok ge Omikron ngoten niku. Wes pun niku miar-mior wonge. Niku mboten saged jedit minti lihir. Niku Pak Bu. Pramila kuatkan iman. Bismillah. Nah. Apalagi hadisnya man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Poso kanthi iman. Nah, kanthi iman meneh. Nah, lha nek sesuk wah kula pun mboten sah iman. Pokoke sing penting Islam kemawon. Belum tentu kita ini mendapatkan barokah. Tapi di saat kita ini keislaman kita, keyakinan kita terhadap Allah ini diyakini dengan sepenuh hati di dalam hati, terus diikrarkan dengan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus diakhiri wa amalun bil arkan, ada perintah, sudah yakin ada perintah, terus dipun amalaken, insyaallah wis takwa kita. Takwa. Nah itu yang insyaallah akan dilihat oleh Allah, yang disambut oleh Allah di akhirat. Dipertemukan dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Akan dipertemukan. Ya. Itu Pak Bu. Dan disatukan dengan orang-orang yang soleh, solihah, termasuk dengan para nabinya. Itu Bu Pak. Ya. Lah terus nyun sewu Pak, dan ini undang-undangnya Omikron tasih buat napa-napa. Omikron ndak masalah, berjalan. Sing kinten-kinten gerah, patuk, panas, nggih nyuwun sewu. Ngalahi ngibadahe ten dalem. Nek sing sehat, jangan sampai masjid kita, jangan sampai langgar kita, musola kita ini kosong seperti 1 atau 2 tahun yang lalu. Tamu Allah, jangan sampai dibiarkan, jangan sampai dilerwake Bu Pak, dipun tilar gara-gara wedi karo penyakit. Ya wedi nggih mboten napa-napa, ajrih nggih mboten napa-napa, duwe rasa was-was nggih mboten napa-napa. Sing penting awake dhewe menika selalu menjaga kesehatan. Utaminipun iman. Niku Bu Pak. Niku. Nek kinten-kinten
Kedah nggih masker, nggih maskeran mboten napa-napa. Nek kedah nggih hand sanitizer, nggih ngagem hand sanitizer mboten napa-napa. Ingkang mbaken masjid aja ngasih nyuwun sewu kaya kuburan. Padahal ramene masjid niku nek pas wulan Ramadan. Niku Pak Bu. Yang pertama, yang kedua adalah kulolan panjenengan sami kedah mempersiapkan ketaatan. Orang yang beriman karakternya pasti insya Allah taat. Tapi orang yang beragama Islam belum tentu taat, Bu, Pak. Karena keyakinannya hanya sebatas di status. Tapi orang yang beriman kepada Allah ini disanubari hatinya, di kolbonnya, di dalam hatinya itu sudah kumantil kantil bahasanipun. Terpaut sinyal antara manusia dengan Allah. Sehingga insya Allah apapun konsekuensinya, apapun perintahnya, kalau itu wajib sami'na wa ata'na. Kecuali kalau ada uzur tertentu, mungkin sakit, boleh ya tidak berpuasa. Tapi kalau dalam keadaan sehat, keadaan sempat, bismillah, ya bismillah, berpuasalah, beribadahlah sesuai dengan tuntunan yang benar. Maka dari itu orang yang taat menikah pasti mampu mempergunakan waktunya untuk 3T minimal di bulan suci Ramadan. Pertama, tilawah. T yang pertama, tilawah. Bapak Ibu sedoyo, mohon maaf, saya sering ya istilahnya ini jadi bagian budaya saya. Kemanapun saya pergi mesti mushaf Al-Quran selalu di saku saya. Ini ibaratnya nyun sewu ya pengiling-iling. Kan iki dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Selalu disaku. Kecuali kalau ke kamar mandi. Kenapa? Ini biar dekat. Ya. Kalau kemana-mana dibawa, kalau lupa, mungkin imannya sedang berada di titik terbawah, inilah obatnya. Inilah obatnya, inilah petunjuknya. Inilah pembeda yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga perbanyaklah di bulan Sya'ban ini minimal deras Al-Quran atau tilawah. Sehingga di bulan suci Ramadan yang akan datang, yang sebentar lagi akan kita laksanakan, ini terus nyun sewu. Coba Bu Pak, di masjid ada bacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Anak-anak kita TPA, habis tarawih ada tadarus, di rumah dilanjutkan dengan deras Al-Quran. Menjelang sahur tadarus Al-Quran lagi. Insya Allah bertambah imannya, ya, kuat ketakwaannya. Kalau diawali dari sejak bulan Sya'ban ini, dengan cara apa menguatkan iman? Memperbanyak tilawah. Karena bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ojo ngasi, ojo nganti. Bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Nyuwun sewu, Qur'ane tesih resik enten jero lemari. Mboten pernah dipun bika. Pramila, harapan saya kader-kader muda, para bapak-bapak takmir ini kalau bisa, tidak hanya cuma kalau bisa, kalau bisa, jangan-jangan Ramadan yang akan kita lalui, yang akan datang ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Bahkan belum tentu kita menjumpai, tinggal berapa pekan lagi Bu Pak. Saya juga nggak yakin saya bisa menjumpai Ramadan yang akan kita lalui. Tapi bismillah,
semangatnya dari sejak sekarang, memupuk imannya dari sejak sekarang. Di saat Allah menghendaki, Allah memberikan kesempatan dijumpai Ramadan, alhamdulillah. Di saat tidak pun, ya itu sudah takdir atau qadarullahnya Allah. Itu sehingga tilawah, ya. Apalagi ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk kita, Iqra, bacalah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Dengan memuji nama Tuhanmu, yaitu Allah. Lah bagaimana kita mau memuji kalau Al-Quran saja nggak pernah kita buka? Al-Quran hanya sebagai alat untuk mengesahkan akad nikah. Na'udzubillah min dzalik. Niku. Jangan sampai seperti itu. Tapi setidaknya banyak bertilawah. Mas, Ustadz, belum bisa baca Al-Quran. Bismillah, Pak. Alhamdulillah saya sering melihat Facebook di beberapa warga Ngelipar di sini. Salah satunya Ustadz Eko Wahyudi ini. Setidaknya alhamdulillah di masjid-masjidnya kalau tidak salah sudah ada kajian-kajian penuntasan baca huruf Al-Quran. Minimal baik itu melalui metode Iqra, baik itu melalui metode Sakifah dan sebagainya. Monggo kita lanjutkan. Gerakan itu kita gayeng ke malih kajenge nyuwun sewu Bu Pak. Apa yang kita nanti inginkan ini kita dapatkan. Apalagi orang yang mempelajari, yang memahami, yang membaca Al-Quran, itu Al-Quran suatu saat nanti di akhirat akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Yang kedua, 3T yang kedua, yaitu adalah tafahum, yaitu memahami. Orang yang membaca itu insya Allah akan senantiasa memahami. Ya. Orang yang sudah bisa membaca Al-Quran itu lambat laun akan memahami. Artinya apa toh niki? Seperti itu. Di saat orang itu memahami, insya Allah orang itu akan ta'amul, yaitu mengamalkan. Coba Bu Pak, kalau kita tidak sering mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan kita sering juga membaca, pemahaman ayat itu tentang perintah berpuasa. Bismillah, yang diperintahkan siapa? Orang beriman. Berarti insya Allah bismillah, saya beriman, mengamalkan. Niku. Makanya yang kedua, persiapkan ketaatan kepada Allah. Nah, kepada Allah. Yang ketiga, yang perlu kita persiapkan adalah persiapkan batin dan juga hati. Hati dan batin Bapak Ibu Sedoyo. Saya tadi tanya, Bu, Pak, menyongsong bulan Ramadan, badai ketekanan bulan Ramadan, ku seneng napa seneng, ngoten niku. Susah napa bunga, ngoten niku. Insyaallah. Di saat seneng, bunga, bahagia, hati dan batinnya itu insyaallah Bu Pak memancar cahaya kebaikan. Karena ada 3 klasifikasi hati. Dan insya Allah saya yakin yang hadir di sini, yang mengikuti kajian setiap akad pagi ini, insya Allah hatinya itu sehat, qalbun salim. Ya. Hatinya sehat. Di saat hatinya sehat, apapun Bu Pak, ngeliya kaya ngopo, ngelako kaya ngopo, nggih bismillah. Bahasane tembange simbah kala rumiyin ngger menjelang poso niku kula dipun tembangke ngoten iki. Iki sasi ruwah, nulis sasi poso, ayo kanca samya kudu poso. Sasasi lawase, ora mangan ngombe, esuk tekan sore sak rampunge ngoten niku. Ning enten jamaah sak tekane ngoten niku. Garep meng sak tekane mboten karena iman, ning karena imin niku wau. Niku pramila bismillah. Di saat kita diperintahkan untuk puasa Ramadan, insya Allah selama 1 bulan lamanya,
Ya puasa kita itu dari sejak pagi sampai dengan waktunya bismillah. Apapun dipuasani, jangan hanya cukup nyuwun sewu. Ninggalke rasa ngelak karo rasa ngelih. Nah, harus penuh dengan kehati-hatian orang yang berpuasa dengan iman. Tapi kalau puasanya hanya dengan keislamannya, hanya rasa ngelih dan ngelak, Bu Pak. Ngenten simbah-simbah kula sing ngaji, "Mak, Ustaz, kula niku nek ken poso pokoke kula nek ken nyuwun sewu mboten mangan 7 dina 7 bengi niku betah. Napa pun nglampahi dereng ngoten niku." Ning insyaallah kula betah Pak Ustaz. Ning nek kula ken poso nglinting niku mumet kula Pak Ustaz. Wah, lha niku repot niku. Niku. Bar niku kula jawabe, "Cobi Mbah, ngoten niku nyuwun sewu, mang deres tlutuh pule ngoten niku kula." Gue mangke tlutuhe pule niku, getahe pule niku jenengan nuwun sewu. Nah, jenengan dulit to, gek jenengan oser-oserke nggen. Lha paet nggih ngoten niku. Ngoten. Sing jenenge wong ajeng sukses niku nggih pahit rumiyin Mbah ngoten niku. Lah jenengan nyuwun sewu, pengine seneng terus padahal ming setahun sepindah niku ming setunggal wulan, bar niku 11 wulan liyane jenengan pun nglampahi napa malih. Napa kemawon, mboten poso nggih mboten napa-napa. Ning sing setahun sepindah setunggal wulan niku jenengan kan tumakninah ibadah marang Gusti Allah dereng kantenan. Nyuwun sewu taun sesuk niku dipun saged lampahi malih. Nggih. Lah nggih, cobi jenengan gek bismillah niat ingsun. Niat ingsun ngibadah marang Gusti Allah. Bar niku ya alhamdulillah ajeng nggih niku wau tesih daknyeng niku wau lho. Niku daknyeng niku wau. Niku alhamdulillah pun mulai berpuasa. Pramila nyuwun sewu bismillah di saat hatinya sehat bismillah. Apapun konsekuensinya sebagai orang yang beriman hanya sami'na wa ata'na. Tapi kalau hatinya sayyid Bapak Ibu sedaya, mari di bulan suci Ramadan kita dandani. Baik itu keluarga, baik itu anak kita, bapak ibu kita, saudara kita, tetangga kita. Karena kita semua ini punya kewajiban, tidak hanya saya, tidak hanya para dai, para ustadz, para ulama. Punya kewajiban, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jagalah, hei orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, dirimu, keluargamu dari panasnya siksa api neraka. Jangan sampai nyuwun sewu Bu Pak. Jangan sampai kita wis pokoke sing penting aku slamet. Masalah tanggoku ora slamet ya luwe, ampun. Tapi bismillah, bulan suci Ramadan mari kita saling ta'awun, saling tolong menolong. Ya. Tafahum, saling memahami, ya, antara satu dengan yang lainnya dan saling beramar ma'ruf nahi munkar, saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Yo nek poso kuwi yo ora kena ngrasani. Kang nek kira-kira poso jarine poso yo ora kena misuh. Bismillah, itu bagian. Jangan sampai mengkugur rasa ngelak karo ngelih lho sing intu. Lho apa batalke poso? Cen ora batalke Kang, ora batalke ning rusak posomu. Itu kita semua, tidak harus ustadz Pak. Tidak harus dai, tapi bismillah. Poso lho, ayo ndang sahur. Nah, itu bagian dari cara kita untuk menjaga. Menjaga siapa? Diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita. Jangan sampai Bu Pak kita menjadi orang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran.
Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan kebanyakan dan sungguh kebanyakan penghuni neraka itu dihuni oleh dua golongan, minal jinni, golongan jin, wal ins, dan manusia, dan golongan manusia. Golongan manusia yang seperti apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu seorang manusia yang diberikan hati oleh Allah, hatinya tidak mampu dipergunakan untuk memahami, mempelajari, ngamalaken ayat-ayatipun Gusti Allah, ayat-ayat kauniyah maupun juga ayat-ayat kauliyahnya Allah. Hati-hati Bu Pak. Maka dari itu orang itu dikatakan baik, itu lihatlah perilakunya, perkataannya, perilakunya. Di saat perilakunya, perkataannya itu terus mendatangkan maslahat, berarti hatinya baik. Tapi nek nyuwun sewu ketoke apik ning ngrasani seperti itu. Nah, ngrasani sok nggih nyuwun sewu, ya, colong jupuk ngoten niku. Dan lain sebagainya, itu saya yakin bukan orangnya yang baik, bukan orangnya yang jelek, tapi hatinya Bu. Maka dari cara memperbaiki di saat hati kita sedang sayyid, kembalikan dengan Al-Quran. Nih. Kembali, ya. Apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Quran ini obat. Maka dari itu ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Dengan memperbanyak berzikir, membaca Al-Quran, hati akan jadi tenang. Kalau hatinya tenang, insya Allah apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan itu penuh dengan kemaslahatan. Itu Bu Pak. Maka dari itu bismillah, mari perbanyak istighfar di bulan Sa'ban ini, termasuk juga mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, insya Allah. Itu Bapak Ibu sedaya, Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sudah kelewat 2 menit, tapi insya Allah tidak masalah. Semoga saja menjadi bekal kita untuk bersama-sama menjalankan ibadah suci Ramadan. Pesan yang terakhir buat saya, buat para jamaah sekalian, jangan ragu, ya, jangan ragu dan jangan bimbang. Mari kita bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk meniatkan selalu untuk dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu insya Allah seluruh yang ada di dunia termasuk anggota keluarganya itu akan dijamin oleh Allah. Ya, dijamin. Ayatnya jelas. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Seandainya beriman, kita beriman, keluarga kita beriman, warga nglipar niku beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan mengeluarkan barokah yang datangnya minas sama, yang dikeluarkan, yang didatangkan oleh Allah dari langit wal ard dan buminya. Sehingga sebagai orang yang beriman, yakin adanya Allah, bismillah, man jadda wajada. Demikian, terima kasih atas perhatiannya para jamaah sekalian. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Semoga saja bermanfaat dan mendatangkan maslahat. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.